Google Spreadsheet. Ya. Sekali lagi caranya menjadikan ini Excel ini menjadi spreadsheet yang tadinya XLSX ya, itu menjadi spreadsheet. Dari menu file kita simpan sebagai Google Spreadsheet ya. Klik saja di sini. Nah, dia akan membuka tab baru ya. Tab baru, datanya sama persis, tapi format filenya bukan lagi Excel, tapi ini sudah menjadi format spreadsheet. Terbukti mana? Ini hilang. Tulisan XLSX-nya yang tadinya ada di sini sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada lagi. Ya, kalau yang tadi kan ada nih. Nah, ini Excel ini, XLSX. Tapi yang ini adalah Google Spreadsheet. Berarti ini akan kita pakai ya. Sedangkan yang ini silakan saja mau di close atau terserah mau di lihat di sini. Kita sudah punya dua kalau kita kembali ke Drive ya. Kalau kita kembali ke Drive kita sudah punya dua. Ini Excel, simbolnya ya. Kalau sudah unmute kena semua. Ya, oke. Kalau ini Excel di X, ini di sini apa namanya? Spreadsheet simbolnya beda ya, agak seperti inilah, seperti huruf T ya. Oke. Nah ini abaikan saja, dihapus boleh, karena kita sudah punya ini ya, karena sudah punya. Oke. Nah sekarang ini sudah memiliki data seperti ini. Nah kita perhatikan dulu data ini. Kalau kita perhatikan data ini, wah ini susah ini. Misalkan suatu waktu ditanya kecamatan mana sih yang paling banyak penyakit, atau di kecamatan Kalasan ini penyakit apa yang paling banyak? Dari data ini, waduh, agak repot. Ini datanya berapa nih? Sengaja memang saya buat ribuan datanya. Nah, 1057. Ya. Sekali lagi dengan disclaimer tadi bahwa ini adalah data fiktif, ya. Data fiktif sekali lagi. Ya. Nah, data ini memang harus memiliki tanggal, ya. Tanggal-tanggal ini. Nah, tanggal ini untuk maksudnya untuk apa ya? Untuk seriesnya, time series istilahnya, time seriesnya. Jadi pada tanggal sekian ya tercatat di Kabupaten Sleman, Kecamatan Berbah, desanya Kalitirto, jumlah ada pasien 21 yaitu apa? Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, data-data seperti inilah yang nanti akan divisualisasikan ya. Nah, ini kita gunakan sebagai contoh ya. Sekali lagi data contoh. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung mulai masuk ke data studio. Jangan ditutup. Ini apa namanya? Sheet-nya ini jangan ditutup ya. Sebenarnya ditutup nggak apa-apa. Kemudian apalagi jangan sampai keluar akun ya. Karena akunnya harus tetap aktif, akun yang sama ya, akun yang sama harus aktif di browser ini. Jangan logout, jangan keluar akun. Anda kalau keluar akun kemudian ngetik membuka Google Data Studio ya, lost nantinya. Tapi kalau kita buka di sini Data Studio, nanti dia akan terhubung otomatis dengan akun yang ini dan dia tahu ada data yang bisa diolah. Oke. Nah, Data Studio cara menjalankannya adalah Anda buka tab baru. Kemudian di tab baru ini kan kosong ya. Kemudian ketik saja Data Studio. Data Studio .google.com. Data Studio .google.com. Data Studio
google.com. Nah, udah tampil ya. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi yang baru pertama sekali buka Google Data Studio. Itu kok beda? Tampilannya nggak kayak gini nih. Ada pertanyaan dulu, macam-macam pertanyaannya. Ya, itu kalau yang baru pertama sekali belum pernah buka Google Data Studio, memang ada pertanyaan sesuatu. Tanyanya seperti ini kayaknya. Coba ya saya share dulu. Sepertinya saya juga pernah menemukan itu di awal-awal. Ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk menjalankan tadi sudah ya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya kalau bagi yang pertama sekali, sepertinya muncul pertanyaan seperti ini. Ya. Kalau pertanyaan seperti ini semacam apa ya? Semacam mengkonfirmasi saja sebenarnya. Ya. Di sini centanglah syarat persyaratan saya setuju itu centang. Ya, dicek. Kemudian negara Indonesia ya, misalkan belum negaranya Indonesia ya pilih Indonesia gitu kan ya. Terus perusahaan nggak usah diisi juga nggak apa-apa, opsional aja ya perusahaan di situ, perusahaannya nggak usah diisi nggak apa-apa. Tinggallah saja klik lanjutkan di sini, ada lanjutkan ya. Nah, kemudian pertanyaan setelah itu gini. Nah, yang ini matikan semua enggak apa-apa. Maksudnya tidak gitu aja. Ini kan cuma tips dan saran ya. Apakah Anda ingin menerima email? Enggak. Apakah Anda ingin menerima pengumuman produk? Enggak. Apa ingin menerima riset pasar? Enggak. Pokoknya kita pengen gratisan. Ya kan? Enggak semua gitu ya. Enggak masalah. Ya kalau Anda mau ya dikasih, ya silakan misalkan ya, paling Anda emailnya jadi banyak kena spam Google. Cuman itu aja ya, silakan saja. Tinggal memilih saja. Jadi ini yang penting liwati ya, liwati itu. Soalnya kemarin ada yang bingung di sini harus diisi apa gitu ya. Nah. Oke. Tapi itu pertanyaan itu sekali saja loh, ya. Besok-besok enggak lagi, enggak tanya lagi. Google-nya sopan. Nah, kita nanti akan sampai ke sini. Ya, di sini kita langsung diberikan ada 3 kotak ini kelihatannya, ada laporan kosong, laporan tutorial. Nah, kalau bagi yang mau belajar sendiri boleh lewat tutorial yang ada di sini ya, belajar sendiri bisa lihat baca tutorialnya. Terus yang ini apa? Yang ini adalah semacam template. Ya. Template itu maksudnya adalah laporan atau visualisasi yang harapannya sudah punya tata letak, tata warna, tinggal pakai ya, hanya tinggal menyesuaikan data saja. Itu template. Nah, template bisa banyak mungkin ya kalau kita klik di sini galeri template. Nah, banyak ya. Nah, template-nya banyak. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi yang kita pilih adalah yang dari nol ya. Yang kita pilih adalah dari yang nol, yaitu kita menggunakan laporan kosong. Kalau kita pakai template, itu instan. Nanti kita nggak tahu cara buat yang benar gimana, cara buatnya dari awal bagaimana, tahu-tahu udah jadi ya. Kita buat kosong aja. Ya, laporan kosong. Kita klik laporan kosong ya. Laporan kosong. Klik. Silakan. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini kita langsung dihadapkan ke pertanyaan, yaitu sumber datanya apa? Dihubungkan ke data mana? Ya, gitu ya. Jadi pertanyaan muncul seperti itu. Karena Google Data Studio tentunya memerlukan data untuk dijadikan visual kan. Nah, sumber data ada banyak. Ya, Anda lihat saja, Anda scroll ke bawah, banyak ya, ada banyak. Ya. Jadi materi ini bisa dipanjang-panjangin sebenarnya kalau mau sampai ke semuanya ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang senang
bermain dengan iklan, AdSense dan sebagainya itu pakai Google Analytics ya. Nah, dengan Google Analytics kita bisa lihat keyword apa ya yang paling banyak diklik orang, paling banyak dicari orang. Nah, misalnya gitu ya, di Google Analytics ini bisa dipakai ya untuk orang yang bermain AdSense ya. Kalau orang yang pemasang iklan juga sama, Google Ads ini untuk orang pemasang iklan. Jadi dia juga bisa pengen memasarkan produk apa, kemudian dia bisa memetakan di mana kira-kira iklan tersebut lebih tepat dipasarkan. Ya. Banyak di daerah mana yang laku, misalnya gitu contohnya. Ya, negara apa banyak beli apa, nah itu bisa dilihat di Google Ads. Ya, itu ada semua. Dan ini bisa divisualisasikan, ya, memang disediakan oleh Google. Tadinya ini milik pribadinya Google, tapi dipublikasikan. Ya. Nah, kita nggak itu pelajari. Nanti kalau kita buka kelas AdSense, nah kita buka yang ya, kita mempelajari yang ini ya, spreadsheet. Nah, kita pakai spreadsheet. Ya, spreadsheet adalah ini tadi yang sudah kita sudah kita buat tadi, yang sudah kita upload tadi. Nah, ini spreadsheet. Nah, ini akan kita jadikan sebagai sumber ya. Nah, berarti kita pilih yang Google Spreadsheet. Upload pun bisa loh ya. Suatu saat Anda mungkin punya file yang boleh diupload ke sini ya. Anda juga bisa mengupload. Tapi kita hari ini belajar pakai yang ini ya, Spreadsheet. Klik Google Spreadsheet. Yang ini, klik ya. Silakan. Nah, secara otomatis ya, secara otomatis Google akan mendeteksi ya, maksudnya Google Data Studio ya. Google Data Studio ini langsung mendeteksi ada file-file apa, ini file-file spreadsheet apa yang ada sama dengan satu akun dengan dia ini, dengan satu akun. Ini kan satu akun kita tadi. Ya. Nah, di sini kebetulan punya saya banyak ya, ada data sebaran penyakit jantinya sampai double, ada mentah, ada data atau macam-macam ya. Tapi mungkin tempat Anda cukup satu saja ya. Jadi jangan hiraukan kalau di sini banyak, karena kebetulan sumber data yang ada di Google Drive tadi punya saya kan sudah ada beberapa ya. Nah, sepertinya kita pilih yang paling terakhir, yaitu data sebaran penyakit janti ini namanya. Kita klik sini. Nah, klik saja. Nah, lembar kerjanya saya pikir ya sheet ini otomatis ya, yang dua ini tidak kita pakai. Sheet ini adalah sebagai penyakit sumbernya. Terus gunakan baris pertama ini, centangi semua ya, centangi semua atau cek semua. Jadi sekali lagi caranya, klik pada nama spreadsheet-nya, kemudian di sini lembar kerjanya sheet 1 dan di sini centang semua, baru kemudian tambahkan ya, di sini tambahkan ya, tambahkan. Klik saja tambahkan. Silakan. Oke, bila muncul ya ini biasa lah ya, konfirmasi saja. Apakah Anda ingin menambahkan ini? Ya, tambahkan saja, tuliskan tambahkan ke laporan. Klik. Oke. Nah, ini adalah contoh Google Spreadsheet. Ya. Secara otomatis atau secara default dia sudah memberikan contoh rekapitulasi data. Nah, seperti ini. Ini secara default nih ya. Ini bukan kita yang buat, tapi disediakan otomatis oleh Google. Ya, misalkan dia menyediakan kelompok penyakit ini record count. Nah, record count ini adalah jumlah data. Record count adalah jumlah data. Jadi nanti ada yang disebut dengan istilah jumlah data. Tapi ini otomatis juga record count ini.
Jadi dari ribuan data yang tadi, ya, itu sudah otomatis dihitung oleh si Google datanya, data studionya. Ya. Nah, yang di tengah ini namanya kanvas. Ini namanya kanvas. Ya, di tengah sini namanya kanvas. Tempat kita menggambarkan entah itu data tampil, data grafik, ya, itu kita gambar di kanvas ini. Ya. Pada kanvas ini, misal ada sebuah data, kita bisa klik. Nah, pada saat kita melakukan klik data di sini, ya, di sini kita perhatikan di kanan. Sekarang kita ke kanan, di bagian kanan. Di kanan ini nanti ada disebut panel. Nah, di panel ini ada dua tab, yaitu panel data dan panel gaya. Panel data dan panel gaya, ada dua. Kalau panel data itu biasanya sehubungan dengan data-data apa yang akan kita munculkan di sini. Ya, data-data apa yang kita munculkan di sini. Itu dengan data. Kalau gaya itu sehubungan dengan tata letak, tata warna, ya, itu biasanya sehubungan dengan warna font, ya, atau jenis huruf atau jenis huruf atau warna font, ya. Nah, seperti itu. Atau warna yang lain. Nah, itu gaya biasanya. Nah, kita lihat dulu di data. Di bagian data, ini ada sumber data. Itu adalah sumber data sesuai dengan sumber data yang ada di spreadsheet tadi. Nah, itu perhatikan ada tulisan data sebaran penyakit jadi. Berarti itu adalah sumber data yang tadi. Ya. Nah, kemudian di dalam data yang ada di data studio itu kita mengenal dua istilah. Istilah dimensi dan istilah metrik. Dimensi, ada istilah dimensi dan istilah metrik. Ya. Biasanya dimensi ini digunakan untuk menentukan keterangan-keterangan yang akan kita gambarkan. Contohnya di sini dimensinya menggunakan kelompok penyakit. Ya, berarti di sini keterangannya adalah kelompok penyakit yang akan kita apa ya? Bukan karena bentuk visual ya, atau kita visualisasikan lah. Ya, yang akan kita visualisasikan adalah kelompok penyakit. Ya, dimensi. Nah, ini dimensi. Sedangkan metrik itu biasanya dia berupa data yang memiliki nilai atau angka. Ya, data angka. Nah, data angka itu biasanya itu metrik. Ya, misalkan penduduk meninggal akibat penyakit ada 284 data. Nah, misalkan kayak gitu. 284 data. Ya. Berarti metrik menggambarkan nilai atau angka-angka, sedangkan dimensi dia menggambarkan keterangan-keterangannya. Ya, itu ya. Jadi ada dua istilah ya, dimensi dan metrik. Kemudian kita geser ke kanan. Geser ke kanan di sini ada kolom yang tersedia. Nah, kolom yang tersedia itu berarti sama dengan kolom-kolom yang ada di kolom spreadsheet tadi. Ya, sama dengan kolom-kolom yang ada di spreadsheet. Memang kalau urutannya mungkin tidak sama ya kan, karena di sini mungkin dia mengurutkan berdasarkan abjad, jadi A, B, C, D dan seterusnya. Ya, jadi bulan, desa, jumlah dan seterusnya. Tapi di sini ada hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu simbol yang ada di sini. ABC, ABC 123, ABC, ABC 123, ABC. Nah, simbol itu ada makna, ada arti. Ya, ABC itu artinya teks. Ya. 123 artinya angka. Maksudnya data angka. Data itu adalah data berupa angka. Kalau ABC itu data berupa nilai. Bukan nilai, berupa teks. Nah, kalau yang ini gambar. Nah, gambar kalender ini, ya ini data tanggal, ya. Gambarnya bentuknya kayak kalender. Ya. Karena apa? Karena memang pada saat kita mempresentasikan data itu, ya, data ini memang harus sesuai dengan
apa yang akan kita tampilkan supaya kita tahu ini nanti akan bisa dijadikan metrik yang mana. Ya, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, ya berarti ini bisa dijadikan metrik. Ya, contoh deh. Record count ini adalah jumlah rekod ya, bukan jumlah pasiennya. Tadi kalau data kita kan ini kan pasien ya, kalau kita cek data kita ini. Ini jumlah ini kan jumlah pasien, misalkan penduduk meninggal akibat penyakit di Kecamatan Berbah, Desa Kalitirto ada 21. Misal gitu. Ini jumlah pasien yang terdampak ya, bukan jumlah data. Kalau jumlah data tuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jumlah data. Nah, berarti yang ini belum menggambarkan berapa jumlahnya ya. Nah, berarti harusnya ini bukan record count, tapi jumlah. Ya, caranya gini. Nah, metriknya ini, perhatikan di sini ada metrik. Metrik ini bisa Anda tambahkan. Ini kan ada tombol plus ya, atau di sini tambah. Cara nambah gampang sekali. Cukup di bawah mouse-nya yang ada di sini. Tarik saja. Tekan tahan, ya, tarik ke sini. Letakkan di sini. Nah, lepas. Ya, gitu. Ya. Perhatikan kita punya tambahan metrik baru di sini. Ada jumlah. Nah, sekarang jadi banyak beda ya, jadi 3.700 sekian. Ya. Nah, dimensinya 1, dimensinya 1, di sini metriknya ada 2. Saya usahakan record count-nya tidak saya pakai, saya buang saja nih, ada silang nih. Silang, di close atau dibuang. Ini silang ini ya. Klik saja dihilangkan. Sehingga nanti hilanglah record count. Ya. Seperti itu. Titik-titik ini bisa dipakai untuk memperbesar atau memperkecil dari data Anda, tampilan datanya. Ya, kalau yang di dalam pakai yang ini. Nah, cari yang seperti ini. Nah, ini geser ke sini, geser begini. Ya, ini bisa digeser-geser. Nah, itu contoh ya. Terus misal saya pengen, bisa nggak dimensinya ditambah? Oh, sepertinya bisa. Ini kan baru kelompok penyakit. Nah, kelompok penyakit itu ternyata nanti bisa diurai lagi, yaitu detail penyakitnya apa. Karena di data ini ada ini, nama penyakit. Ada kelompok, ada nama. Berarti bisa diurai lagi nih, kelompok penyakit ini. Ya. Caranya dimensinya kita tambah ya, berarti ya. Nama penyakit, cari di sini, nama penyakit. Tekan tahan, tarik ke sini. Tarik ke dimensi ya, jangan ke metrik, salah ya. Ke dimensi. Ke dimensinya. Tahan, lepas. Nah, perhatikan, kita punya 2 dimensi. Nah, sekarang kita punya 2 dimensi. Data kita di sini. Oops, sorry. Nah, seperti itu. Dan data ini akan jadi lebih banyak mungkin. Nah, lebih banyak ya. Kenapa? Karena dia kalau tadi hanya kelompok, tapi yang ini diurai lagi kelompok penyakit itu nanti punya apa. Ya. Nah, berarti kelompok penyakit ini pada kolom pertama dan nama penyakit pada kolom kedua, kemudian jumlah. Nah, 2 itu dimensi, sedangkan metriknya 1. Ya, dimensinya 2, metriknya 1. Oke. Kemudian kita lihat lagi di bagian sumber data. Di sumber data ini ada bagian yang bertuliskan urutkan. Nah, urutkan ini adalah sort atau pengurutan data. Itu ada 2 macam, bisa menurun, bisa menaik. Menurun, menaik, ya. Menurun itu berarti dari besar ke kecil, kalau menaik dari kecil ke besar pengurutannya. Nih, ya, itu sort atau pengurutan. Nah, kali ini kalau pengurutannya mau lebih dari 1 ya, tapi dalam hal ini kita nanti saja. Nah, itu ya. Jadi yang perlu Anda pahami di
bagian ini adalah Anda sudah mengetahui yang namanya dimensi dan metrik. Ya, itu yang paling penting. Dimensi itu untuk apa dan peletakannya bagaimana, dan metrik itu untuk apa. Jadi kesimpulannya sekali lagi, dimensi lebih ke penjelasan atau keterangan, dan metrik lebih ke angka-angka atau nilai-nilai yang akan direkapitulasi atau dijumlahkan atau dihitung. Ya. Nah, jenis agregat, ya, agregat itu macam-macam. Agregat itu contohnya gini, ini ya. Misalnya jumlah nih, metrik ke jumlah nih, ada tombol pensil nih. Ada tombol pensil di sini, Anda klik tombol pensil. Nah, ini namanya agregat. Bahasa Indonesianya agregasi. Agregasi ya. Nah, agregat itu macam-macam, ada total, ada rata-rata, ada jumlah berbeda, minimal, maksimal, median, simpangan baku, variansi. Itu sebenarnya bahasa statistik yang di Indonesia kan, jadi agak aneh bahasanya ya. Simpangan baku. Bahasa statistiknya apa itu? Jadi sebenarnya bahasa statistik sebenarnya. Ya. Ini adalah agregat, ya. Jadi agregat itu macam-macam ya. Nah, agregat ini bisa Anda ubah, misalkan Anda ingin mengganti menjadi apa? Rata-rata misalnya gitu ya, tinggal diklik saja rata-rata. Nah, berarti nanti dia akan agregatnya angkanya menjadi rata-rata. Tapi atasnya rata. Anda bisa mengubah nama kolomnya menjadi apapun yang Anda inginkan dengan klik di sini. Klik di sini, kemudian ketik rata, misalnya gitu. Tergantung dari agregatnya ya. Ya, maksudnya kolomnya itu disesuaikan dengan agregasinya itu. Kalau jumlah ya cocoknya jumlah lah ya. Nah, itu. Kalau rata-rata ya berarti tulis rata. Ya. Oke, itu ya jadi yang perlu Anda pahami atau Anda kenalkan, diperkenalkan dulu yang seperti itu. Ya, tapi dalam hal ini saya pakai jumlah dulu ya. Saya pakai jumlah dengan total aja. Ya. Oke. Klik saja sembarang untuk menutup ini. Ya, jadi ada tombol pensil ini ya. Ini juga ada loh ya, untuk ngubah-ngubah nama dari sini ya. Misalkan tulisan ini kelompok penyakit, nama penyakit mau diganti namanya dari sini, pensilnya ini. Ya. Nah, tanggal ini sementara biarkan saja, karena ini tetap nanti akan kita pakai untuk dimensi rentang tanggal. Karena pada saat proses berikutnya akan kita lihat. Ya. Oke, ini saya geser dulu. Terus saya kenalkan dulu yang namanya tema. Ini adalah kanvas. Kanvas, ya. Kanvas itu ibarat tempat kita melukis, ya. Nah, di kanvas ini kita bisa mengubah temanya. Tema ada di sini macam-macam nih, lihat di bagian kanan. Jadi kalau mau lihat ini, diklik di luar aja ya, jangan diklik di dalam. Soalnya beda ini. Setiap kita klik di posisi kanvas, itu panel yang di sini berbeda tampilannya. Kalau dia berhubungan dengan data, ya nanti di sini ada hubungannya dengan data. Tapi kalau klik di luar sini, dia berhubungan dengan tema terhadap laporan kita ini atau kanvas ini. Ya. Nah, misalkan temanya macam-macam nih, ini Anda bisa tahu nih. Saya klik saja ya. Nah, misalkan gini. Klik lagi. Nah, klik lagi ya. Temanya banyak. Biasanya saya menyukai hitam karena jelas ya, dengan hitam itu tulisannya itu kontras ya, antara teks sama backgroundnya itu kontras. Ya. Biasanya saya menyukai seperti ini. Tapi ini dengan hitam itu juga banyak juga kayaknya, ada Laguna, ada apa satu lagi? Konstelasi. Oke. Ini misal ya, saya pilih yang konstelasi. Misal ini ya. Tidak harus sama loh ya, bebas, silahkan saja. Terus, kok sempit mas, misalnya dulu.
kok cuma segini, saya pengen agak kepanjang ke bawah. Nah, itu ada di sini nih, bagian tata letak. Di tata letak, ya, Anda bisa merubah ukuran kanvas. Merubah ukuran kanvas, saya langsung scroll aja ke sini. Nah, ini ada ukuran kanvas. Ya. Nah, ukuran kanvas itu bisa dibentuk dalam bentuk apa ya? Perbandingan. Perbandingan 4:3 untuk landscape melintang dan perbandingan 16:9 untuk portrait atau dia memanjang ke bawah. Nah, ini portrait itu ke bawah, memanjang ke bawah. Tapi kalau yang landscape perbandingan 3. Ya. Ya, betul. Atau kalau Anda ingin membuat manual, ya pakai custom. Manual. Ya, maksudnya Anda tentukan sendiri lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu custom. Ya. Misal saya pilih yang portrait 16:9. Jadi bentuknya begini ya. Nah, memanjang ke bawah bentuknya. Ya. Berarti ini saya perlu kecilkan sedikit biar tidak keluar. Ya. Oke, biarkan dulu begitu. Ya, itu tata letak. Dan ini tema. Ya. Yang lain saya pikir, nah, udah default sajalah ya, pemandu cerdas itu hanya grid-gridnya tadi itu ya. Memiliki margin ini saya pikir harus ada. Kalau nggak dikasih margin nanti kita nggak tahu batasnya di mana. Ya, hitam semua begitu bingung nanti ya. Oke. Nah, ya, itu aja. Sekarang kita ke bagian atas. Di bagian atas di sini, ya, sini ada tombol-tombol di atas. Ada tombol-tombol. Ada beberapa hal yang akan kita pakai nanti, ya. Pertama, dalam sebuah laporan tentunya akan lebih bagus kalau misal kita punya judul laporannya ini, ya. Judul laporan ini kita punya ini nih. Ada bagian yang namanya bentuk. Bentuk kalau kita klik ada kotak, ada lingkaran. Bentuk itu ada dua, ada kotak, ada lingkaran. Saya pilih kotak ya, contoh ya. Saya pilih kotak, saya klik kotak. Kemudian kita tekankan, kita buat kotak. Ada ya. Kalau ada merah, ya, merah ini artinya dia center. Jadi panduan ya, merah itu adalah panduan. Kalau kita melihat ada garis merah, itu berarti kotak kita itu sudah persis di tengah, center itu. Ya, panduan kita untuk mengetahui kita sudah berada di tengah atau belum. Ya, center. Terus kita mungkin bisa memberikan tulisan di sini. Kalau memberikan teks pakai yang ini, ya, teks yang ada A-nya, A, tombol ada huruf A ini, klik. Ya. Klik saja di sini sembarang. Nah, ketik saja laporan sebaran penyakit. Ya. Nah, misalnya gitu. Atau kalau mau dua, ya satu dulu ya, laporan sebaran penyakit Kabupaten Sleman misal, ya. Contoh misal gitu. Nah, Anda boleh klik sembarang di luar untuk mengakhiri tulisan. Nah, kalau pengen diseleksi lagi ya tinggal dipilih lagi. Nah, bila pengen merubah warna, merubah hurufnya, merubah size-nya, itu ada di bagian sini, ya, di bagian panelnya. Tentunya di panel sini, Anda klik dulu tapi ya diaktifkan dulu. Nah, di panel ini nanti Anda bisa ubah
saya pengen agak besar lah 18. Nah, misalkan gitu ya. Ditarik lagi ke sini. Nah, gitu. Ya. Kurang besar 20. Nah, kurang besar 24. Oke lah segini. Ya, besar. Ya. Tekan klik, Anda bisa geser-geser. Kalau geser ini kayak saya kebetulan ini saya pakai keyboard. Panah atas, panah bawah. Tapi kalau pakai mouse silakan saja. Cuma hati-hati ya, kadang-kadang salah kena ke, nah seperti ini ya. Kadang-kadang salah tarik, malah yang ditarik yang kotak luar. Ya. Seperti itu. Di pin aja, pin ada nggak narasumber, ada yang belum. Gimana materinya, tampilnya kecil ya? Sebentar, kita cek dulu. Seharusnya kan bisa di pin saja. Ya. Sebenarnya dari partisipan bisa ngepin sendiri itu. Jadi artinya dia bisa atur kan di galeri itu. Pada saat saya share screen itu kan bisa dia kan di pin ya. Coba saya stop dulu ya. Dipin saja mungkin punya saya biar dia jadi tampilan besar gitu. Nah, seperti tampilan bisa dipin saja punya saya. Kemudian di galerinya di pojok kanan atas itu Anda bisa atur galeri view-nya ya. Anda atur ya galeri view-nya, mau galeri atau speaker view ya. Mungkin lebih bagus kalau misalnya Anda gunakan speaker view, jadi yang tampilan yang lain tidak tampak, terus yang kelihatan hanya yang saya presentasikan saja ya. Diatur sendiri bisa itu kok ya. Oke, kembali saya share screen. Maksudnya di partisipan bisa atur sendiri ya seperti apa tampilannya ya. Jadi mau dibuat full sendiri, full besar sendiri ya. Kalau wajah saya nggak usah tampil nggak apa-apa, nggak penting ya kan. Tampil ini aja. Oke, saya teruskan ya. Laporan sebaran penyakit Kabupaten Sleman ini sebagai judul ya. Kemudian nanti kita mau kasih warna kah atau fontnya. Nah, ini warna ini. Ini warna. Nah, seperti itu ya. Anda silakan pilih warna ya. Saya pakai yang kontras saja. Seperti ini. Oke, saya pikir cukup. Bagi Anda instansi tertentu mungkin mau dikasih logo ya atau lambang kabupaten, bisa pakai yang ini nih, gambar ya, ada gambar ya, ada gambar, kemudian Anda bisa upload dari komputer Anda. Kalau misalkan ada logo pemerintah daerah ya, Anda bisa upload. Saya ambil contoh aja ya ini ya, karena ini kita pura-puranya lagi berbicara tentang Sleman ini ya, saya punya logo Sleman Cup. Nah, seperti ini. Nah, ya, tinggal di ukuran gambarnya tinggal Anda sesuaikan saja ya, besar kecilnya. Nah, tempelkan saja ke posisi yang Anda ingin. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan.
Apa saja sih yang tadi bisa kita tampilkan? Kalau ini kan tadi sudah kita lihat ya, kita bisa menampilkan data dalam menu rekapitulasi, ya, rekapitulasi. Nah, ini nanti kita olah lagi, tapi ini saya turunkan dulu. Ada data disebut dengan, perhatikan di sini, Anda punya tombol namanya tambahkan diagram. Tambahkan diagram, ya, ada tombol di atas namanya tambahkan diagram. Tambahkan diagram, ini macam-macam pilihan, ada tabel, ya contohnya tabel yang tadi, tabel ini juga ada tabel biasa, tabel dengan baris, tabel dengan peta panas, aneh ya, tabel panas, peta panas, ya. Itu sebenarnya heat map, ya, jadi diterjemahkan di Indonesia namanya peta panas, agak aneh gitu. Kemudian ada kartu skor atau scoreboard, ya, ini aslinya namanya scoreboard, ya. Tapi di sini diterjemahkan jadi kartu skor. Nah, kita ambil yang kartu skor dulu, ya. Kartu skor ini kita klik, kemudian Anda bisa bawa ke salah satu atau ke bagian ini, ya. Nah, misalkan begini. Nah, kartu skor itu akan berisi jumlah, katakanlah misalkan jumlah data keseluruhan ini, ya. Jumlah data keseluruhan ini ada 13.887, ya. Jumlah ini lebih tepat ke sini ya. Jumlah ini berarti jumlah data yang ada di kolom jumlah itu ditotal otomatis oleh Google, ya. Itu totalnya menjadi 13.887. Ya. Berarti jumlah pasien yang ada di data itu ada 13.887. Ya. Nah, kembali lagi ke gaya. Setelah muncul scoreboard ini ke gaya, kita pengen center tulisannya di gaya. Kita lihat ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada nama metriknya, kita buat center. Nah, nama metriknya nih, tulisan jumlah ini kita buat center. Kemudian nilai metriknya, angkanya dibuat center. Kebetulan sudah, ya. Kalau misal, nah dipanjangin gini kan dia jadi center. Nah, seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Kemudian perbandingan tidak ada ya, bisa. Nah, ini angkanya mau sebesar apa? Tapi 28 mungkin terlalu besar, 18 cukup ya, nggak usah besar-besar atau 20 kan. Oke, segitu aja deh. Oke deh, nggak apa-apa, 20 ya. Nah, kemudian warnanya ini, nah ini bisa Anda tulis, ini warna tulisannya ya, warna tulisannya bisa diubah. Kemudian apa lagi ya? Oh, latar belakang, warna latar belakangnya bisa diubah. Nah, misalkan gitu ya. Anda bisa mengubah-ubah. Sorry, latar belakang. Nah, misal begitu ya. Silakan saja kalau itu ya, Anda bisa atur sendiri ya, Anda atur sendiri. Nah, yang A ini untuk warna tulisan, kalau yang gambar seperti kaleng cat ini ya, kaleng cat tumpah ini berarti ini latar belakang atau backgroundnya, ya, latar belakang atau background. Nah, itu. Ya. Di gaya ya, jadi diklik dulu di scoreboardnya, kemudian ada gaya. Nah, terus misal kemudian pada scoreboard ini, saya ingin buat baru scoreboard lagi. Untuk membuat baru, bisa kita gunakan tambahkan diagram, ambil lagi yang ini, ya, atau cukup menduplikasi yang ini. Diduplikat, ya, yang ini diduplikat. Caranya diklik kanan, ada duplikasi, ya, duplikasi atau duplikat. Diklik saja duplikat, nanti dia akan muncul dua. Nah, ini tinggal digeser, ya, kemudian dirapikan, ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengubah sumbernya.
Ya. Sumbernya ini misal saya ganti apa? Ke kecamatan misalnya. Ya. Untuk scoreboard ini atau apa istilahnya diagram skor itu kita boleh ya membuat kecamatan sebagai metrik. Tadi kan saya mengatakan pernah ya kan metrik itu kayaknya lebih cenderung ke nilai atau ke angka. Kok kecamatan kok bisa jadi metrik? Ya kalau model tabel itu memang metrik khusus untuk nilai. Tapi kalau yang scoreboard ini karena dia bisa menghitung berapa sih total kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Langsung bisa dihitung. Otomatis. Ya. Contoh lagi desa. Nah, saya copy lagi ya. Saya copy lagi. Nah, saya copy lagi ke sini. Saya pengen ngitung desa yang ada di kecamatan, desa yang ada di Kabupaten Sleman. Berarti metriknya saya ubah ke desa. Tekan tahan, tarik. Tapi perhatikan ya, klik dulu di sini, klik dulu, baru desanya ditarik, tahan, dilepas ke sini. Nah, berarti ada 86 desa. Berarti data ini menggambarkan jumlah pasien yang terdata ada 13.800-an dan kecamatan di Kabupaten Sleman kita ada 17 dan desa ada 8. Ya. Nah, habis itu ya silakan Anda ubah-ubah warnanya, mungkin silakan biar lebih menarik, ganti-ganti warna mungkin lebih bagus juga ya. Ganti beda-beda warna lah ya, artinya beda-beda warna di masing-masing ini. Ya, silakan saja. Oke, itu scoreboard ya, scoreboard. Nah, kemudian scoreboard ini saya agak sedikit turunkan tiga-tiganya. Ya, kemudian yang ini saya naikkan ke sini. Agak saya buat full lebarnya. Dan sepertinya terlalu besar huruf-hurufnya ya, fontnya. Sehingga kita kurangi ya ukuran fontnya, kembali ke gaya. Saya kurangi 12. Oh, ini untuk tabel saja ya. Sorry, ini untuk header. Untuk labelnya, oh yang label ya, label tabel ini kita kurangi. Ya, misalkan 10 aja ya. Kemudian nomor baris kayaknya nggak penting ya. Nomor baris ini nggak penting, nggak usah saja kalau kita hilangkan saja. Nah itu di sini ada di bagian gaya ada namanya nomor baris, itu tanda ceknya dihilangin aja. Nah kayaknya nggak penting nomor baris. Ya. Nah, kemudian saya pengen menambahkan dimensi di sini. Atau enggak saja, yang biarkan gini dulu aja. Kita akan coba di bawahnya aja.
Di sini segini cukup nggak ya? Coba saya tes dulu. Oh, biar datanya nggak terlalu, ini nggak apa-apa deh, ya full aja deh. Di bawahnya aja ya. Saya akan coba membuat tabel yang hampir sama, tapi rekapan untuk kecamatan. Jadi misalkan kecamatan itu nanti yang paling banyak penyakit apa gitu aja ya misalkan gitu ya. Nah, kita coba buat pakai ini nih. Tabel diagram, kita tambahkan diagram. Kita coba yang tambahkan dengan tabel dengan baris. Tabel dengan baris ya. Kita klik tabel dengan baris. Nah, kita coba letakkan di sini. Nah, ya. Berarti ada semacam apa ya di sini? Kayak ya bar lah ya, kayak bar atau palang gitu ya, yang menggambarkan nilainya ya. Nah, di sini metriknya kecamatan, kita ganti untuk yang di sini. Ini kan kecamatan, dua-duanya kecamatan ya. Nah, ini nanti dimensi, terus yang ini nanti metriknya kita ganti ke jumlah saja. Ini jumlah. Ya, klik jumlah. Kita tarik ke sini. Ya. Nah, jadinya begitu ya. Berarti ada dua metriknya, jumlah sama kecamatan. Yang ini tidak kita pakai. Ya. Kecamatan kita hilangkan saja. Hapus. Klik. Nah, jadi begitu ya. Jadi tanpa oke. Nah, seperti itu. Ini namanya tadi apa tadi namanya? Diagram dengan garis. Ya, yang ini. Diagram dengan baris. Ya. Oke. Terus saya pengen nyoba satu lagi nih. Diagram dengan peta panas. Aneh ini namanya. Ya, peta panas. Apa itu peta panas? Nah, misalkan begini. Sebenarnya peta panas yang dimaksud dengan peta panas di sini ya, bahasa aslinya itu adalah heat map. Jadi kita bisa menggambarkan warna itu untuk yang solid banget, maksudnya katakanlah desa Tirto Martani itu yang kena penyakit banyak banget, dia merah menyala misalkan gitu ya. Nah, yang paling merah saat itu Martani, kemudian Sidoarjo agak sedikit berkurang merahnya dan seterusnya gitu. Jadi ada gradasi warna. Ya, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, cuma di sini kan kita belum atur nih karena desa sama desa ya, maksudnya dimensinya adalah desa, sedangkan metrik juga desa. Nah, metriknya akan kita pakai jumlah juga ya, metriknya kita pakai jumlah, kita tekan tahan, tarik ke sini ya. Nah, seperti itu. Dan desanya ini kita hilangkan. Desa yang kolom desa ini kita buang, ya, silang di sini. Nah, begitu. Ya. Terus pengurutannya tentunya kita pakai yang menurun ya, jadi yang paling tebal. Nah, mungkin warnanya kurang menarik nih, biru. Ya, gaya aja. Kita pengen merah misalkan gitu ya. Di sini kita coba cari gaya. Terus di sini scroll sedikit ke bawah. Mana ya? Warnanya sepertinya ini. Tapi kok tampilannya? Ini kayaknya ya. Ini warna tabel ya. Oh, itu warna atas. Kalau itu warna atas. Warna batas sel. Apa ini ya? Peta indikator ya mungkin ya. Nah, coba ya ini ya.
Anda lihat di peta indikatornya, misalkan saya ubah jadi pink. Nah, gitu ya. Dia juga jadi pink, peta indikator, kemudian saya ubah jadi merah. Nah, gitu. Nah, ini kebetulan karena data kita kan selisihnya nggak terlalu jauh ya. 329, 260, 200, 200-an, 200-an nggak terlalu jauh, sehingga tidak terjadi kelihatan perubahan warna yang menyolok. Tapi kalau ada selisih angka yang cukup signifikan, ya, itu nanti mungkin terjadi perubahan warna yang menyolok dari yang padat sampai yang ketipis warnanya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu namanya tabel dengan peta panas, heat map, ya. Jadi kita bisa lihat totalannya dalam bentuk warna. Oke. Nah, ada hal yang cukup penting di sini, yang paling penting, yaitu bagaimana cara kita menampilkan, ya, menampilkan laporan ini. Nah, untuk menampilkan laporan ini, kita punya tombol bagikan. Bagikan di sini. Ya, share. Di-share. Ya. Itu membagikannya. Ya, kalau dibagikan itu maksudnya kita bisa bagikan kemana? Kita bisa mengundang orang yang akan kita bagi link kita, ya, atau kita bisa jadwalkan pengiriman email juga bisa, atau kita bisa download bentuknya ini, ya. Nah, tapi itu nanti aja deh ya. Yang penting kita mau lihat ini, misalkan mau kita lihat dalam bentuk tampilan seutuhnya, itu kita bisa lihat di sini, lihat atau view. Ya, lihat atau view. Coba saja Anda klik lihat. Ya. Kita klik lihat di situ. Nah, ini adalah tampilan yang kalau misalkan orang lain yang membuka. Jadi kita bisa ya membagi link kita ini ke orang lain sehingga orang lain bisa lihat. Ya, linknya seperti ini sebenarnya. Nah, linknya itu bisa kita bagi ya, bisa dipendekin dengan bit.ly tadi juga. Nah, ini kalau dibagikan, ya, bukan dibagikan, maaf, dilihat, di view, ya, dilihat atau di view. Ya. Kalau ingin kembali ke tempat tadi pengeditan, kita klik edit. Yang ini, edit. Terus apalagi nih yang perlu kita tambahkan? Ada hal yang cukup penting yaitu namanya kontrol. Nah, dengan kontrol ini kita bisa melakukan interaksi terhadap laporan ini. Maksudnya interaksi adalah kalau saya pengen lihat kecamatan Ngaglik saja, kalau saya pengen lihat desa apa saja misalnya itu ya, nah itu bisa. Oke, kita tambahkan kontrol di sini. Klik tambahkan kontrol. Yang pertama adalah menu drop down yang kita coba. Menu drop down. Klik menu drop down. Letakkan di sini. Ya. Ini tata letaknya bebas ya, artinya Anda bisa ngarang sendiri, tata letak ini tidak harus mirip seperti ini. Tidak harus mirip seperti yang saya buat, Anda bisa menata sendiri mungkin lebih bagus ya. Menata sendiri. Ini kan mungkin agak berantakan tataan saya. Nah, silakan ya kalau misalkan Anda pengen menata lebih bagus lagi. Nah, kelompok penyakit di sini adalah sebagai defaultnya. Tapi di sini akan saya ubah menjadi kecamatan. Ya. Berarti di mana nih? Di kolom kontrol. Kolom kontrol akan saya ubah jadi kecamatan. Jadi ini bukan kelompok penyakit, tapi kecamatan. Caranya gampang lah ya. Kecamatan mana kecamatan? Oh ini kecamatan. Tarik, lepaskan di sini.
Nah, berarti ini menjadi kecamatan. Ya, kecamatan. Satu lagi menu drop down, saya letakkan lagi juga sama di sini. Saya mau desa, ya, sebagai filternya desa sini. Tekan tahan, tarik ke sini. Nah, pendekin aja ya, saya pikir segini cukup ya. Kecamatan pendek saja. Ya. Oke. Sekarang kita buktikan nih. Kita buktikan dengan cara lihat pakai tombol lihat. Pakai tombol lihat yang ada di sini. Klik lihat. Nah, klik lihat. Ya. Kemudian kita lihat ya. Di sini kecamatan masih semua muncul kecamatan. Ada 17 kecamatan muncul semua. Ya, 17 kecamatan ini. Misal kita langsung klik di sini. Nah, langsung terdata 17 kecamatan itu. Ya. Katakanlah saya ingin menampilkan satu kecamatan saja. Saya pilih misal sebagai contoh Melati, ya, contohnya Melati. Di sini ada tombol hanya. Maksudnya hanya di sini berarti kita akan menampilkan hanya kecamatan Melati. Ya, hanya ya, kita klik saja hanya. Ya, lepasnya ini nanti diklik sembarangan dulu. Nah, berarti kalau kita memilih hanya kecamatan Melati, berarti kecamatannya kan tinggal satu di sini. Kecamatan Melati itu ternyata punya 5 desa. Ya, otomatis kan ya, di scoreboardnya dia menghitung kan. Kecamatannya kalau tinggal satu, berarti desanya ada 5. Kita buktikan aja deh, desa 5 itu ada di sini. Kita klik aja di sini. Nah, berarti kecamatan Melati desanya adalah Sumber Adi, Telogowadi, Sinduadi, Sendangadi, Tirtowadi. Pakai Adi semua ya. Nah, misalkan gitu. Ya. Jadi Visual Data Studio itu bisa melakukan semacam connecting antara kecamatan dan desa. Padahal kita nggak membuat itu loh. Maksudnya kita kan hanya memasukkan data acak ya. Kecamatan apa, desa apa, kecamatan apa, desa apa, kecamatan, desa apa. Tapi di sana software ini bisa menganalisis bahwa kecamatan ini punya desa apa, itu langsung bisa terrekapitulasi. Contohnya aja nih, saya ambil lagi kecamatan berbeda ya. Gamping, Prambanan deh, Prambanan. Nah, beda nih, kali 5 jadi 6. Prambanan desanya apa aja? Nah, beda lagi kan? Ada Ukir Harjo, Sambirejo, Madurejo, Sumber Harjo, Gayam Harjo, Buku Harjo. Itu sudah otomatis terrekapitulasi atau otomatis terhubung antara kecamatan sama desa. Walaupun sebenarnya di datanya tidak ada data yang dihubungkan secara manual, ya, otomatis saja di sini terjadi. Ya, karena dia bisa menganalisis kecamatan tuh langsung bisa direkap. Maksudnya direkap tuh diambil yang unik. Nah, unik itu punya apa? Oh, ternyata punya desa yang sifatnya juga, oh, kalau ini punya ini langsung otomatis ya. Kejadian seperti itu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Kita lihat di sini, kecamatan ini Prambanan. Nah, di sini ya, tinggal satu. Berarti semua ini adalah data milik kecamatan Prambanan. Berarti di Prambanan data-data ini adalah milik kecamatan Prambanan semua. Kalau kita memilih kecamatan Prambanan, semua ini adalah data kecamatan Prambanan. Angka-angka ini adalah kecamatan Prambanan. Nah ini desanya juga ya. Kalau saya persempit lagi, desanya sekarang saya pilih, misalkan Boko Harjo, saya klik, ya, kita lihat kecamatannya tinggal cuma satu dan desa tinggal satu yang kita pilih kan.
Nah, berarti ini semua data miliknya Boko Harjo. Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan, Desa Boko Harjo. Nah, seperti itu. Ya. Secara otomatis. Oke. Kita edit lagi. Perspektifnya sekarang kita ganti. Kalau tadi perspektifnya berdasarkan kecamatan desa. Sekarang perspektifnya kita ubah ke penyakitnya. Ya. Ya, betul. Ini saya geser dulu. Oh ya, untuk menggeser ini Anda bisa memblok saja, di blok saja gini. Nah, ini kan sekali tarik banyak gini ya. Nah, ini bisa ya. Nah, tekan tahan. Nah, tekan tahan ditarik sampai ke bawah ini ya. Nanti akan terseleksi atau tambahkan dengan shift juga bisa. Shift klik juga bisa. Shift keyboard ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya geser saja supaya kita bisa geser ke bawah bareng-bareng. Nah, saya akan buat satu lagi di sini. Saya tambahkan kontrol lagi, masih di drop down. Tapi dia saya buat di bawah sini. Saya buat di bawah. Nah, sekarang ini kelompok penyakit. Benar kalau yang ini kelompok penyakit, ya. Dan kelompok penyakit punya turunannya, yaitu apa? Jenis atau nama penyakit. Betul, ini sudah betul ini. Ya, jadi otomatis. Yang ini otomatis kebetulan, ya. Jadi kita akan melihat perspektif dari kelompok penyakit dan nama penyakit. Ini memang kayaknya agak saya buat sama saja ukurannya ya. Nah, gitu. Oke. Berarti di sini ada kelompok penyakit dan nama penyakit sebagai kontrol. Coba kita lihat. Nah. Sekarang kita perspektifnya tidak lihat kecamatan dan desa, tapi kita perspektifnya adalah penyakitnya sekarang. Saya pilih misalkan penduduk meninggal akibat penyakit. Nah, kita klik saja. Di 17 kecamatan itu, penduduk meninggal yang penyakit itu banyak di sini, mati. Ya, misalkan gitu. Ya, langsung teranalisis ya. Jadi langsung bisa kita analisis. Jadi kelompok penduduk yang meninggal akibat penyakit itu banyak di kecamatan mana. Saya ambil lagi misalnya yang lain, contohnya penderita penyakit menular. Ya, hanya ya. Berarti yang kita lihat adalah kelompok penyakit penderita penyakit menular. Nah, penyakit menular itu nanti ternyata di Pakem, ya, paling banyak. Kemudian diikuti dengan Ngaglik, Tempel, Sayogan dan seterusnya. Nah, di Pakem itu desa yang paling banyak itu Belaga dan seterusnya. Ya, misalkan gitu. Nah, ini bisa Anda gabungkan, misalkan sudah tahu Pakem bahwa Pakem adalah paling banyak penyakit menular, misalnya di sini Anda tinggal cari Pakem. Nah, di sini Pakem. Nah, berarti perspektif kita double nih ya. Pakem dan penderita penyakit menular. Pakem, nah berarti yang mana paling banyak di desa mana ya? Argo Binangun, Pakem Binangun, Purwodadi, nah seterusnya ya. Ya. Mungkin bagi Anda yang berada di dinas kesehatan langsung bisa mengambil tindakan misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan data ini bisa live loh, maksudnya live itu real time. Jadi sampai sumber datanya tadi bertambah, ini juga otomatis dia ngitung ulang sudah otomatis. Ya, real time. Sumber datanya itu tidak harus data mati, tapi data itu bisa saja ada tambahkan. Data yang bertambah di sumber datanya otomatis tampilan yang ada di sini, rekapitulasi dan laporan yang ada di sini itu berubah. Jadi Anda bisa saja dijadikan sebagai dashboard, misalkan di dinas kesehatan ini dijadikan sebagai dashboard, ya, sehingga nanti langsung terlihat pergerakan penyakit, misalkan yang kira-kira di apalah yang dijadikan pantauan, misalkan itu langsung kelihatan pergerakannya. Seandainya ada laporan dari puskesmas masuk,
sekian itu otomatis bisa dibuat terlihat ya di sini. Nah, Anda bisa melihat dalam bentuk scoreboard, langsung totalannya naik bisa. Ya. Nanti juga bisa dibuat dalam bentuk grafik, grafiknya makin naik ya. Bisa. Nah, jadi kontrol ya. Nah, kemudian ini saya kembali ke sini dulu sebentar. Oh ya, kalau tadi kan hanya ya. Kalau hanya itu hanya menampilkan satu, tapi kalau misalnya Anda ingin menormalkan kembali muncul semua, ya berarti tanda ini yang ditekan ya, yang minus ini. Nah, minus ini artinya kayak dia memberikan tanda cek ke semuanya. Nah, dicek semua ini sama saja dengan menampilkan semua, ya. Dicek semua ini sama dengan menampilkan semua, diklik sembarang itu, nanti dia sudah muncul lagi semua. Patokannya di sini deh. Kecamatan itu kalau semua 17. Kalau semua 17. Tapi kalau misalkan kita ngambil satu, ya hanya di sini, ya berarti kecamatan tinggal satu. Berarti tinggal apa tadi? Godian saja. Ya. Dan Godian itu ada 7 desa. Nah, 7 desa itu apa saja? Otomatis ini. Ya. Otomatis dianalisis dari datanya. Ya. Kita sama sekali tidak pernah memberitahukan bahwa kecamatan Godian itu punya desa apa saja. Tidak pernah memberitahu. Data di sini adalah data yang random. Ya. Random tapi ya nggak ngawur, maksudnya kalau Berbah itu ya desanya ini, nggak ngawur Berbah desanya kecamatan lain dimasukkan ke desa Berbah itu enggak ya, maksudnya ya benar-benar itu yang dimaksud dengan random adalah kemunculan data itu dibuat random, ya angka-angka juga dibuat random, tapi Google bisa melakukan analisisnya ya data itu. Jadi dia dapat mengambil kecamatan apa, desanya apa saja itu bisa terrekap dengan baik oleh Google. Ya. Sekarang saya lepas atau melihat semua kecamatan, klik di sini. Ya, semua kecamatan tanpa. Nah, kembali ke perspektif kita ya. Tadi misalkan kelompok penyakit ya. Jadi kelompok penyakit yang paling banyak itu misalkan apa? Misalkan gizi buruk. Saya pengen lihat gizi buruk. Nah, klik gizi buruk. Di gizi buruk ini kelompok penyakitnya gizi buruk. Nama penyakitnya itu ada 4 macam, yaitu penderita gizi buruk, penderita sakit jiwa ya termasuk di gizi buruk mungkin ya. Penduduk meninggal akibat penyakit dan penderita penyakit lainnya. Ini masuk kelompoknya gizi buruk ini. Kemudian kita bisa membaca lagi kecamatan mana yang paling banyak menderita tersebut. Ya, di sini tertera tempel. Ya, sekali lagi mohon maaf ini ada data main-main ya, bukan data sesungguhnya. Terus desa ya, tampak di desanya yang paling banyak. Kalau kita pengen lebih spesifik lagi, saya pengen masuk ke satu kecamatan, nah itu nanti tinggal memilih di ininya, ya. Tapi sekarang saya pengen lebih spesifik lah dari sudut pandang penyakit. Kalau tadi kan kelompok, saya pengen lihat yang gizi buruk ini, penderita gizi buruk. Ya, berarti di sini saya ambil yang gizi buruk. Ya. Gizi buruk saja, yang sakit jiwa tidak, gizi buruk. Yang lain enggak maksudnya. Nah, perhatikan di sini gizi buruk hanya penderita gizi buruk saja ya. Ada jumlah 200 sekian, ini jumlahnya. Di 11 kecamatan, 14 desa. Ya, sini. Maksudnya kok ke desanya kok 14 ya, mungkin desa-desa lain tidak ada yang terkena, ya, misalkan gitu. Nah, nanti akan tampak begini. Nah, dari sini Anda langsung bisa to the point, maksudnya Anda poinnya bisa ke sini. Misalkan kayaknya Melati di sini sepertinya banyak akhirnya gizi buruknya, nah, misalkan gitu ya. Nah, Anda bisa langsung cek coba Melati, langsung ambil Melati. Nah, berarti kita semakin fokus ke Melati, ya. Oh, ternyata ada 2 desa. Nah, gitu. 2 desa yang memang sedang mengalami banyak penderita gizi buruk, ya. Ada di Sendangadi 37, Tirto Adi 13. Jadi dari data itu ya, sekali lagi dari data ini, coba dari data ini
yang berupa kolom dan baris. Kalau Anda mau menganalisisnya repot sekali. Ya, Anda mau membacanya data ini bagaimana? 1000 lebih loh datanya ke bawah. Anda mau baca bagaimana? Tapi dengan Google ya, Data Studio, Anda bisa bermain dengan membaca data dari berbagai macam perspektif. Mau dari sudut kecamatannya, desanya, mau dari sudut penyakitnya, nama penyakitnya, ya, itu bisa ditampilkan. Oke, saya edit lagi. Saya punya satu kontrol tambahan. Kontrol tambahan ini adalah cukup penting juga, yaitu rentang tanggal. Rentang tanggal, ya. Saya letakkan di sini. Berarti sepertinya nih kita turunkan lagi ya. Sorry. Nah, itu yang ini enggak patut. Nah, ini rentang tanggal. Agak saya buat panjang deh biar sama dengan temannya. Nah, gitu. Kalau misal akan kita buat biar menarik ya, mungkin dibuat begini ya. Nah, agak saya kecilkan. Karena pakai duplikat lebih bagus ya. Artinya kalau pakai duplikat kita bisa membuat ukurannya itu bisa sama persis ya. Kalau kita duplikat. Oke deh ya. Masalah tata letak nanti silakan saja Anda atur yang bagus ya. Ini saya kasih contoh saja. Nah, gitu ya. Rentang tanggal. Untuk rentang tanggal ini secara otomatis Google juga menyediakan layanan kita memilih rentang tanggal. Jadi kita bisa melaporkan keadaan tersebut dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita bisa melaporkan per kuartal, bisa melaporkan berapa bulan yang lalu. Ya, contoh ya, langsung kita lihat. Langsung kita lihat. Nah, pilih rentang tanggal, kita klik. Nah, di sini muncul pilihan seperti ini. Ya, muncul pilihan seperti itu. Di sini ada pilihan rentang tanggal otomatis. Ya. Di sini ada pilihan rentang tanggal otomatis. Maksudnya otomatis adalah Anda bisa memilih, lihat di sini ada kata-kata banyak sekali. 7 hari terakhir bisa dilihat, 14 hari terakhir bisa dilihat, ya. Hari ini bisa dilihat, 3 bulan 30 hari terakhir kemarin dan seterusnya, ya. Nah, ini banyak pilihan. Misal sebagai contoh, saya ingin melihat tahun ini, ya.
Nah, berarti coba kita lihat tahun ini. Ya, kita klik tahun ini, kemudian artinya tahun ini adalah 1 tahun ini ya, Januari sampai Desember. Ya, kita terapkan. Ya, kita terapkan. Nah, berarti rentang tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021 akan terdata begini, jumlah sekian, kecamatan nanti ada 16, desa ada 48 ya. Nah, di sini ya langsung akan tertera seperti itu. Ya. Ya. Atau apalagi, misal saya pengen tahun lalu. Nah, tahun lalu berarti 1 Januari 2020 sampai Desember 2021. Tinggal terapkan saja, otomatis kita akan mendapatkan data di tahun yang lalu. Ya. Nah, di tahun yang lalu, ya misalkan ya, di tahun yang lalu penyakit apa yang paling banyak, misalkan gitu kan. Nah, kita kan langsung bisa lihat di sini. Penyakit menular, misalnya gitu ya, penyakit menular langsung bisa terlihat. Terus langsung bisa dilihat kecamatan mana, ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa saja melakukan breakdown penyakit menular, misalkan. Nah, ini. Nah, kita langsung breakdown. Berarti penyakit menular tahun yang lalu loh ini, ya. Tahun yang lalu, ya, langsung bisa kita lihat kecamatan apa seterusnya. Ya. Ya, jadi ini tetap terkunci tahun yang lalu. Jadi yang kita filter ini dari mulai entah perspektif kita berdasarkan penyakit, kelompok penyakit, berdasarkan nama penyakit kan, atau berdasarkan kecamatan, tapi tetap tahun yang lalu. Ya. Jadi ini namanya rentang tanggal ya. Jadi dia ada rentang tanggal otomatis. Anda tinggal klik saja di sini. Ya. Tahun ini sampai sekarang juga ada. Berarti sekarang bagi gimana? Kalau sekarang berarti sampai tanggal ini ya. Nah, perhatikan. 1 Januari sampai tanggal 27. Ini kan tanggal 27 ya. 28 ya. Tapi dari sekarang tuh yang kemarin lah. Ya. Karena hari ini asumsinya kan data belum terekap ya. Tadi yang terakhir kemarin. Nah, itu bisa. Jadi dengan mudah Anda bisa memilih data ini. Tahu ini kuartal terakhir juga bisa. Nah, ini kuartal terakhir ini. Maaf, salah tadi. Mana kuartal terakhir? Nah, sorry. Ingat tampil mana? Ya, ini kuartal terakhir. Ya, berarti Januari sampai Maret. Ya, tinggal diterapkan dan nanti Anda akan melihat hasil. Ya, seperti ini. Kita kembali ke edit. Kita lanjutkan ya. Sambil contoh apa lagi ya? Diagram ya. Diagram atau batang nih. Nah, batang. Kita klik saja batang diagramnya. Nah, di sini nampak
yang sebenarnya hampir sama seperti ini sih ya, kecamatan. Ya. Atau kalau misal Anda pengen lebih banyak, berarti ini bukan kecamatan tapi ke desa. Dimensinya maksud saya, desa. Nah, desa-desa ya, desa. Dimensinya. Kemudian angkanya. Ya, misal begini ya, ini grafik. Nah, kita coba langsung kita lihat. Nah, ini kecamatan yang ada di sini atau desa-desa yang ada di sini ada desa-desa yang paling tertinggi ya, jumlah penyakit ya. Nah, misal kita ambil aja satu deh, Kecamatan Tempel. Ya. Nah, Kecamatan Tempel itu nanti desanya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kelihatan grafik. Ya. Kecamatan Tempel ada Margorejo, Tambahrejo, Merdeka ya, dan seterusnya. Yang ini angka-angkanya ada di sini. Ya. Kalau ini kan dalam bentuk heat map, dan kalau ini yang dalam bentuk batang. Ya. Nah, bisa kelihatan begitu. Ya. Tapi angka-angka ini adalah mempresentasikan ini sama nih. 250 untuk Margorejo ya. Nah, ini 250 persis, 250 untuk Margorejo. Kemudian lagi apa? Nah, 202 untuk Tambahrejo ya, 202 ya. Nah, seperti ini. Yang sama angka-angkanya sampai ke 100 ya. Cuma cara memandangnya dalam bentuk grafik. Ya, seperti itu. Ya. Sepertinya mudah deh ya, sangat mudah penggunaan ini. Anda bisa mencoba-coba sendiri ya, berlatih sendiri itu bisa Anda coba-coba sendiri. Ya. Tambah lagi apa lingkaran. Ya. Kita lihat. Jadi kita lihat ini pertama yang kita lihat adalah Google itu akan mencari yang mana gitu ya. Maksudnya Google akan mencoba menganalisis yang mana. Jadi secara default dulu aja sebelum kita sendiri yang menentukan. Ya. Ya, ini nggak apa-apa, ini juga sudah benar nih desa. Ya. Sehingga dalam bentuk persentase saja. Ya. Coba misalkan saya tampilkan lihat lagi. Di sini kan karena tampilannya masih yang lainnya ini, maksudnya desanya kan banyak tuh. Banyak sekali karena kita belum melakukan proses filter. Kecuali kalau kecamatannya sudah kita ambil satu. Misal katakanlah Pakem ini. Pakem, saya ambil Pakem. Nah, perhatikan. Di sini tentu grafiknya sudah menjadi begini. Karena ini hanya di Kecamatan Pakem. Ya, ini desa Harjo Binangun, Pakem Binangun, Candi Binangun, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi grafik itu kan hanya tinggal cara pandang kita ya. Kita mau melihat berdasarkan batang atau bar atau berdasarkan persentase. Kalau berdasarkan persentase biasanya kita menggunakan grafik lingkaran ya atau pie. Sehingga nanti kita lihatnya itu persentase saja, sehingga nanti persentase terbesar mana ya sudah berarti di 25% di Harjo Binangun. Ya. Nah, itu baru desa, baru kecamatan. Terus kalau langsung saya lagi ke kelompok penyakit. Menular misalkan. Nah, kita lihat lagi menular ini Kecamatan Pakem, Harjo Binangun untuk menular itu ada 94 dan seterusnya. Langsung kelihatan grafiknya. Nah, penyakit menular di sana adalah begini persentasenya di Kecamatan Pakem. Ya. Jadi kita lihat perspektifnya atau kedalaman ya kita tuh sampai di kecamatan sampai di kecamatan.
Ya, kedalaman kita sampai di kecamatan. Kalau kita mau lebih dalam lagi sampai ke desa, ya berarti kita lihat lagi di desa, di kecamatan Pakem, desa Pakem Binangun, ya itu apa? Karena di sini kebetulan penyakit menular yang kita sorot, ya berarti penderita wabah infeksi saluran pernapasan dan penderita wabah campak ada 40 di Pakem Binangun, di Kecamatan Pakem, Desa Pakem Binangun. Nah, kalau yang ini ya tidak bisa dia menerjemahkan itu ya, karena ini kan desa. Desanya kan cuma satu. Kecuali ini nanti di perspektif berdasarkan apa lagi? Berarti misalkan berdasarkan kelompok penyakit, misalnya gitu. Ya. Nah, ini kan satu desa saja. Karena terlalu dalam, maksudnya terlalu dalam. Gitu. Tapi kalau misalkan kita melihatnya berdasarkan kecamatan saja, itu grafik kita bisa jadi misalnya gini, ya, karena ini kan bisa lebih banyak, kan? Satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Nah, setiap desa itu tentunya juga memiliki beberapa persentasenya, ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi kita edit. Nah, sekarang dari situ Anda bisa ya, artinya Anda bisa saya pikir untuk mencoba sendiri ya. Cuma untuk sumber data ya, sumber data memang lebih bagus itu adalah data yang memiliki time series seperti ini. Yang bisa dianalisis enak itu adalah data yang memiliki time series, di mana datanya punya data tanggal. Ya. Kalau kita tidak punya data tanggal, kita akan sangat kesulitan ini kan memilih rentang tanggal ini, time series ini. Kita tidak bisa itu, ya. Akan lebih bagus kalau ada data tanggalnya. Ya. Katakanlah misalkan ini contoh data yang diambil dari masing-masing puskesmas, misalkan itu. Ini contoh aja ya. Yang diambil dari puskesmas, di dinas kesehatan itu merekapitulasi dari beberapa puskesmas, ya. Kemudian data itu dianalisis, ya, dianalisis di sini. Jadi kita mudah sekali menganalisis data dengan menggunakan Google Data Studio, ya, gratis. Betul-betul gratis. Nah, kita bisa bagikan, misalkan akan kita sebarkan ke stakeholder yang terkait, yang membutuhkan, seperti misalkan mau disebarkan ke kepala dinas, ke bupati, sampai misal gitu ya, perlu Anda bagikan dalam bentuk apa? Ya. Dibagikan dalam bentuk apa? Ini nanti silakan saja, bisa menggunakan sini nanti, ya, link ini. Atau juga bisa ditampilkan di web, ya, di website. Nah, kalau biasanya di web itu pakai yang ini, sematkan laporan. Nah, udah sematkan laporan ini seperti kita berikan kode, ya, kodenya nanti kayak apa? Nah, seperti ini, kode ini. Nah, kode ini nanti akan ditempelkan di website, ya. Jadi nanti di website itu akan muncul tampilan ini. Sekali lagi dia bagusnya adalah real time, ya. Nah, setiap terjadi perubahan data, otomatis terjadi pergerakan bentuk dari laporan ini otomatis. Ya. Jadi kalau sumber data ini Anda tambahkan terus, Anda tambahkan, ya, otomatis ini pun akan bergerak datanya. Ya. Gitu. Dinamis, ya, dinamis dan real time. Oke. Kemudian sumber, ya, sumber data. Nah, saya ambil contoh yang di sini deh. Nah, di bagian sumber data, di sini ada tulisan sumber data. Sumber data ini sewaktu-waktu seandainya di sumber yang data yang ada ini, Anda mungkin menambahkan kolom baru, tambah kolom baru, ya, tambah kolom baru, atau ada perubahan nama. Ini kan nama-nama ini kan terpakai otomatis ya, kecamatan, desa, ini kan terpakai otomatis di sini kan, ya, nama-nama ini. Tapi seandainya Anda ubah nama-nama ini,
ya, nama-namanya diubah, kemudian tambah kolom dan seterusnya. Nah, itu harus ada semacam pemberitahuan ke Google Data Studio-nya agar dia melakukan reconnect kemudian melakukan update terhadap nama-nama kolom yang terbaru. Ya, nah caranya gini kalau yang itu. Di setiap sumber data itu ada tombol pensil ini, ya, tombol pensil di sini. Nah, Anda bisa melakukan klik edit sumber data. Nah, gitu. Dengan edit sumber data, ya, edit sumber data. Nah, di sini Anda bisa memuat ulang. Ya, di sini ada kalau ada apa namanya? Ada tombol di pojok kiri bawah, ada gambar panah melengkung, muat ulang kolom ya. Ini fungsinya adalah untuk menarik ulang kolom-kolom yang tadi mungkin belum ditambahkan ya ke dalam Google Data Studio ya. Ditarik ulang ya. Nah, di sini Anda klik saja. Nanti akan dilaporkan ada kolom apa saja yang baru gitu loh. Tapi karena ini tidak ada perubahan apapun, makanya di sini muncul perubahan koneksi tidak ditemukan. Maksudnya tidak ditemukan itu tidak ditemukan perubahan apapun, masih sama. Ya, masih sama. Tapi kalau ada perubahan, di sini ada penjelasannya, ada tambahan kolom baru apa, baru dan dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada perubahan ya tidak ada. Ya. Nah, terus tadi saya juga sempat mengatakan ada ABC 123. Nah, ABC itu teks. 123 itu biasanya angka. Ya, dan sini adalah data tanggal. Suatu saat data ini bisa Anda ubah-ubah. Ya. Misalkan ini ya, kecamatan. Kecamatan ini diubah lagi bentuknya bukan teks tapi apa? Nah, dia ada pilihannya. Anda bisa memilih dengan menekan di sini ada panah ini. Ya, ini satu baris lah ya, kecamatan ABC ini satu baris ini. Satu baris. Nah, ini tekan. Nah, Anda bisa mengubahnya. Ya, mengubahnya. Dia bisa menjadi geografis. Jadi dia geografis dia bagian apa kalau kecamatan. Nah, misalkan ya. Nah, geografis ini khusus digunakan untuk membuat peta. Ya, peta tidak saya buat di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya atau ada kesempatan lain kita akan coba menampilkan dalam bentuk peta. Ya. Nah, seperti itu. Jadi geo nanti bisa untuk peta. Ya. Jadi sekali lagi muat ulang kolom, ya, muat ulang kolom, kemudian nanti dicek ada tidak, jika ada perubahan-perubahan dan nanti baru di oke atau diterapkan dan selesai. Dan itu bila terjadi perubahan-perubahan terhadap nama, kolom atau menambahkan kolom baru dan seterusnya, ya. Itu harus diedit ya. Harus Anda edit sumber datanya. Kalau ada penambahan atau ada perubahan struktur dari sumber data. Tapi kalau nambah data nggak usah, maksudnya nambah data itu menambah ke bawah ini kan data katakanlah datanya 1058, terus mau nambah data baru nanti data perlu dikoneksi, kalau itu otomatis. Kalau datanya, yang saya maksud perubahan adalah terjadi perubahan yang cukup mendasar, yaitu perubahan nama-nama kolom, perubahan jumlah kolom, ada tambahan kolom baru, menyisipkan kolom baru dan sebagainya, bukan datanya. Ya. Tapi kalau data tidak usah ditarik pulang, nggak usah, otomatis sudah. Ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan kolom baru ditarik pulang data itu. Oke, gitu ya. Saya kira untuk contoh-contoh yang lain Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi dasarnya berikan semua. Anda bisa mencoba-coba sendiri di sini ya. Misalkan membuat grafik yang bentuknya ini, semua prinsipnya sama. Ya, semua prinsipnya sama. Ya. Semua prinsipnya sama. Yang berbeda hanya di peta. Kalau peta itu nanti kita harus punya data yang sifatnya geografis. Ya, contohnya misalkan saya ingin memetakan COVID, ya,
misalkan gitu ya, COVID-19 sumbernya ya. Oke, waktu sudah menunjukkan setengah 12 ya, sebentar lagi kita sudah masuk ya. Nah, ya sudah saya sampaikan semua, mulai dari bagaimana cara mengaitkan data, ya, kemudian ya tabel yang seperti ini, ya, sampai grafik-grafik sudah saya berikan contoh juga ada beberapa, ya. Kemudian yang terpenting adalah di bagian kontrol, ini kontrol ini namanya, ya. Kontrol, ini tambahkan kontrol. Nah, kontrol ini setiap terjadi perubahan akan mengubah semua informasi data yang ada di dalam sini, ya. Anda bisa mantaunya gampangnya dari scoreboard ini aja. Normalnya jumlah data itu 13.000 misalkan tanpa terjadi proses filter. Tapi ketika kecamatannya Anda filter, ini berubah lagi, ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf, memang kita tidak open mic, ya. Kita tidak open mic di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan saja lewat WA atau lewat grup yang ada, ya. Nanti akan kita upayakan kita jawab lewat grup atau WA. Kalau seandainya nanti memang perlu pembahasan yang cukup mendasar, ya nanti mungkin akan saya buatkan video-video pendek saja untuk memberikannya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya biasanya kita akan membuatkan seri-seri, ya. Jadi ada seri 1, seri 2. Nah, biasanya kita akan membuat seri 2. Jadi sebenarnya masih ada sih yang perlu kita sampaikan lagi di seri-seri yang kedua, ya. Jadi nanti mungkin tunggu informasi dari rekan-rekan kami yang ada di Fokus Teknomedia untuk menyampaikan informasi seandainya ada seri berikutnya, ya. Nah, untuk seri yang pertama ini memang kita buat gratis sebagai pengenalan, ya, sebagai pengenalan. Kemudian pada seri berikutnya itu nanti akan dilengkapi juga dengan sertifikat atau e-sertifikat. Kalau yang ini kita hanya mendapatkan informasi sama ada beberapa tambahan data-data yang bisa dijadikan sebagai bahan, ya, untuk latihan, buku-buku atau semacam panduan sederhana. Kemudian seandainya bagi yang berkesempatan mungkin ingin hadir dalam bentuk offline atau tatap muka langsung, silahkan juga, ya, kita juga membuka seperti itu. Seperti contohnya sekarang kita sedang ada pelatihan di sini, ya, dari LPMP Papua, ya, cukup banyak, ada 30 peserta. Jadi kita menyediakan juga pertemuan tatap muka langsung, dan materi juga nanti bisa menyesuaikan, artinya misalkan Anda membutuhkan materi apa, nanti silakan disampaikan ke kami, nanti kami akan coba hubungi lagi, ya, kira-kira materi itu bisa diselenggarakan atau tidak, yang seperti itu, ya. Tapi kalau berhubungan dengan IT kebanyakan bisa, tapi kalau yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia mungkin bisa dihubungkan dulu, ya. Baik, seperti itu mungkin dari saya untuk hari ini. Semoga nanti kalau ada kesempatan pada seri kedua, ya, saya harapkan Anda bisa ikut lagi, ya. Untuk seri kedua biasanya memang tidak gratis, ya, ada membayar, ya, cuma murah saja lah, Rp200.000, ya. Tapi nanti akan mendapatkan sertifikat beserta JPL-nya, ya. Untuk yang berbayar yang Rp200.000 itu ada sertifikat dan JPL lengkap, ya. Oke, mungkin begitu saja dari saya, ya, yang bisa saya sampaikan, dan semoga ilmu sedikit ini bisa bermanfaat, ya, dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan diri, ya, pengembangan diri. Karena seperti saya katakan tadi bahwa ada satu hal, yaitu storytelling tadi. Storytelling itu
bisa dijadikan profesi. Ya, jadi Anda bisa membaca data dan bisa menyampaikan dengan baik dan bagus ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah Anda punya ilmu yang cukup di sini ya untuk menganalisis data. Juga Anda punya kemampuan untuk menyampaikan data dengan baik ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai profesi ya. Jadi sebagai presenter lah ibaratnya kayak gitu. Presenter tapi khusus untuk menganalisa data. Dan data ini nanti juga tidak hanya data dari Google Sheet ya, data bisa dari macam-macam data. Seperti tadi waktu saya di awal itu menyampaikan data banyak sekali. Ya. Nah, data itu bisa saja dari misalkan dari database kabupaten ya, dari database kabupaten itu mungkin bisa juga diolah seperti itu. Nanti tinggal kita upload ke sini dan akan dibaca di sini, kita analisis di sini seperti itu. Baik, begitu mungkin dari saya, kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf jika ada kurang.